Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Kita apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sebagaimana telah kita ketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam sprindiknya nomor 152 garing dik titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 bertanggal 23 Desember 2024 dalam kasus buronnya Harun Masiku yang telah berlangsung sejak tanggal 17 Januari 2020 silam. Yang jadi pertanyaan sekarang sekaitan dengan ini, bagaimana dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, kader PDIP yang baru dipecat oleh PDIP Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena sebagaimana kita saksikan dalam tayangan mengawali pertemuan kita ini tadi, bahwa jika nanti KPK menangkap Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menyatakan dia akan datang. Tentu dia akan datang ke KPK. Dan bisa jadi dia juga akan datang ke Presiden, Kepala Negara, Prabowo Subianto. Alasannya karena Hasto adalah sekjennya. Dan tampaknya Megawati tidak ada sedikit pun rasa takut. Dan tentu beralasan. Sebab Megawati ini tidak saja lagi menempuh persoalan seperti ini di era reformasi ini. Di era pemerintahan yang diktator bertangan besi semasa Orde Baru, dia telah mengalami hal yang lebih berat dengan ini. Yang dia lawan waktu itu Soeharto, penguasa yang saat itu benar-benar bertangan besi. Tidak ada di saat itu yang coba-coba berani sedikit pun menentang kepemimpinan Soeharto. Mana ada waktu tidak ada. Jangankan menentang Soeharto waktu itu. Menentang Prabowo saja yang waktu itu menantunya Soeharto, tidak ada satu orang pun. Tidak ada. Walaupun waktu itu Prabowo baru Jenderal Bintang 3.
Tetapi kita yakin saat itu Jenderal Bintang 4 tidak akan bisa, tidak akan berani menentang Prabowo. Kenapa? Karena dia menantunya Soeharto. Dan seluruh jenderal, seluruh pejabat, seluruh elemen yang ada di negeri ini waktu itu takut kepada Soeharto. Takut. Tetapi yang tidak takut waktu itu kepada Soeharto hanya Megawati. Kita tentu mesti ingat bagaimana peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban di kantor PDI. Itu adalah perjalanan politik, perjalanan karir dari seorang Megawati. Demikian juga dalam peristiwa 98 yang sampai peristiwa 98 itu membuat Prabowo Subianto berhenti dari jabatannya sebagai anggota TNI. Juga itu ada kaitannya dengan Megawati. Karena Megawati selaku ketua PDIP waktu itu termasuk orang yang di garis depan di dalam memperjuangkan reformasi. Anak-anaknya, maksudnya kader PDIP waktu itu seperti Adian Napitupulu, itu benar-benar sudah seperti rela menyumbangkan nyawanya waktu itu untuk reformasi. Ketika sekarang muncul persoalan ini, tentu saja masuk akal kalau Megawati tidak sedikit pun tampak merasa takut. Kembali kepada pertanyaan kita tadi, bagaimana dengan Megawati, Jokowi, dan Prabowo? Kita tahu bahwa sangat sulit publik memisahkan kejadian yang menimpa Hasto sekarang ini dengan Presiden ke-7 atau mantan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena penetapan Hasto menjadi tersangka ini hanya beberapa hari saja jaraknya dengan dipecatnya Jokowi, anak dan menantunya oleh PDIP, yang surat pemecatannya itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kenapa kok sekarang baru Hasto ditetapkan menjadi tersangka? Sedangkan buronnya Harun Masiku telah berlangsung selama 5 tahun. Tentu saja publik akan mengait-ngaitkan persoalan ini. Sebab KPK yang sekarang menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah KPK hasil proses seleksi ketika masih Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita tahu Jokowi adalah dibesarkan oleh PDIP. Dalam hal ini oleh Megawati sendiri. Dari sejak Jokowi menjadi wali kota Solo. Jokowi menjadi wali kota Solo ini adalah ibaratkan perpisahan Jokowi dari statusnya sebagai orang biasa, sebagai pedagang furnitur, sebagai tukang kayu, kepada seorang pemimpin, yakni wali kota Solo. Wali kota Solo Jokowi 2 periode. Setelah itu PDIP rupanya belum puas. Jokowi
dijadikan gubernur DKI Jakarta. Rupanya PDIP atau Megawati belum juga puas dengan karir anaknya ini, dengan karir Jokowi. Maka PDIP menjadikannya Presiden Republik Indonesia 1 periode. Belum juga Megawati puas dengan karir anaknya ini, dilanjutkan menjadi 2 periode. Tetapi ketika Jokowi, kita dengar, meminta kepada PDIP agar dijadikan 3 periode dengan cara merubah konstitusi, di sanalah Megawati Soekarno Putri atau PDIP tidak mau. Sebenarnya Megawati atau PDIP bukan tidak mau menjadikan Jokowi menjadi presiden 3 periode. Tetapi Megawati sebagai seorang yang punya komitmen terhadap konstitusi, maka Megawati atau PDIP tidak mau merubah konstitusi demi menjadikan anaknya, kader kesayangannya Jokowi menjadi presiden 3 periode. Itu saja persoalan. Dan sejak itulah kita mendengar hubungan Jokowi dengan PDIP atau khususnya dengan Megawati renggang. Pada Pilpres 2024 dan Pilkada serentak 2024, Jokowi berseberangan dengan PDIP sampailah kepada puncaknya kemarin ini. PDIP memecat Jokowi, anaknya Gibran, dan menantunya Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP. Dan ketika kini Hasto jadi tersangka di KPK, tentu sangat masuk akal kalau Megawati dan PDIP secara organisasi benar-benar pasang badan tanpa ada rasa takut dan gentar sedikit pun menghadapi ini. Bagaimana dengan Presiden Prabowo? Apapun namanya kejadian yang menimpa Hasto sekarang ini, tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan Presiden Prabowo. Alasan Presiden tidak ikut campur dalam persoalan hukum, katakanlah dengan KPK, tentu sangat sulit kalau sudah seperti dalam kondisi sekarang ini. Apalagi Megawati pun telah ada berbuat baik kepada Prabowo. Konon kabarnya ketika terjadi peristiwa 98, Prabowo berhenti dari keanggotaan TNI. Dia tidak lagi punya jabatan apa-apa di pemerintahan. Waktu itu Prabowo memutuskan meninggalkan Indonesia, pergi ke Yordania. Ketika itu yang mempersilakan Prabowo kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia Megawati. Karena kalau kita tidak kira waktu itu Megawati adalah Presiden Republik Indonesia. Banyak juga kabarnya dulu orang-orang dekat Megawati yang ngomel kepada Megawati secara diam-diam. Kenapa kok Prabowo ini dibawa kembali oleh Megawati ke Indonesia? Padahal dulu dia akan lawan, katakanlah musuh bebuyutannya di saat era Orde Baru. Karena Prabowo
sangat berperan penting waktu itu di jajaran TNI, dan Prabowo adalah benar-benar orang cendana karena dia mantu Presiden Soeharto, dan Soeharto adalah musuh bebuyutannya Megawati. Kenapa kok ibu ini mau pula membawa Prabowo ini pulang ke Indonesia? Banyak yang ngomel kabarnya dulu orang-orang dekat Megawati, tetapi itu tidak berani memprotes Megawati. Namun Megawati telah menanam budi kepada Prabowo, sehingga Prabowo kembali ke Indonesia dan bisa beraktivitas di Indonesia, baik berbisnis maupun berpolitik, sehingga Prabowo bisa mendirikan Partai Gerindra. Dengan demikian, terhadap kejadian sekarang ini, bagaimanapun tentu Prabowo selaku Presiden Kepala Negara tidak bisa dianggap tidak tahu sama sekali dengan kondisi ini. Apalagi status KPK sekarang dengan undang-undang KPK yang baru, KPK itu telah berada dalam rumpun eksekutif. Sahabat BN, inilah kelihatannya rumitnya persoalan ini sekarang jika dikaitkan dengan Megawati, Jokowi, dan Presiden Prabowo. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.